Kita udah bicara tentang Palestina hari ini. Kita lupakan dulu hal lain, kita belajar dulu karena hal ini adalah penting, yaitu bab adab. Adab mau makan, kemudian adab mau tidur, bangun tidur, dan secukup waktu kita nanti. Ilmu ini dibungkus karena konsepnya begini, Bu. Semua orang tuh tidur, Bu. Tapi ada orang yang tidur, lalu dengan tidurnya dia dapat pahala. Semua orang itu makan, Bu. Ada orang yang makan, dengan makannya membawa berkah. Ada yang makan, tapi enggak bawa berkah. Maka itulah pentingnya menuntut ilmu. Itulah pentingnya menuntut ilmu. Bahwa orang yang menuntut ilmu, semuanya bisa jadi ibadah. Dia tidur bisa jadi ibadah. Dia makan bisa jadi ibadah. Dia minum bisa jadi ibadah, bangun tidur pun bisa jadi ibadah. Bedanya cuma ilmu aja. Contoh, orang keramas bisa dapat pahala nggak? Bisa kalau ngerti ilmunya. Gimana ilmunya? Keramas di hari Jumat. Orang potong kuku bisa dapat pahala nggak? Bisa potong kuku di hari Jumat. Orang mau minum bisa dapat pahala nggak? Bisa minum air zam-zam, dapat pahalanya. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan pahala itu cuma butuh ilmu saja. Maka kita akan belajar hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Maka hari ini bungkus, bawa ilmunya pulang. Kalau ada yang ragu boleh ditanyakan. Kita membahas malam ini, hari ini, nanti tidur kita udah berubah, bangun tidur kita udah berubah, makan kita sudah berubah. Banyak hal yang perlu kita ketahui tentang adab makan, mau tidur, dan bangun tidur. Kita mulai. Yang pertama, ibu-ibu, jamaah saya, tidak boleh lagi tidur itu di mana terbaring di situ tertidur. Itu tidak boleh lagi, Bu. Tengok-tengok kiri kanan. Gitu semuanya berarti ya. Tertidur di situ, tidak bisa. Dan jangan diajarkan anaknya di mana terbaring di situ tertidur. Jangan. Orang berilmu tidurnya punya konsep. Karena dalam tidur bisa mendatangkan pahala. Maka tak boleh lagi di mana terbaring di situ tertidur. Tak kuat-kuat tertidur, tak boleh. Tidur harus direncanakan. Caranya gimana? Yang pertama, sering saya bilang kepada jemaah bahwa mau tidur disunnahkan ngambil wudhu dulu. Kenapa? Karena kalau kita jaga wudhu setiap mau tidur, lalu tengah malam jam 2 malam kita mati, maka mati kita itu mati syahid, karena mati dalam keadaan berwudhu. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Ustazah, saya ngambil wudhu mau tidur, lalu kemudian saya bersentuhan dengan suami, kan batal. Ngambil wudhu mau tidur dan bersentuhan dengan suami memang batal menurut ulama madhab Syafi'i, menurut Imam Hanafi tidak batal, menurut Imam Maliki batal kalau muncul syahwat. Tapi yang jadi masalah bukan itunya, yang jadi masalah adalah berwudhu ketika mau tidurnya, itu yang mendapatkan manfaat. Jangankan bersentuhan dengan suami, mau tidur, ibu ngambil wudhu, lalu kemudian ibu tidur lelap aja itu batal. Kan batal ustazah, walaupun batal, tetap kalau mati dalam keadaan syahid. Jadi kalau boleh saya berpesan kepada ibu-ibu semua, belajarlah kita jaga wudhu 24 jam. Habis wudhu, batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi. Insya Allah hati kita lebih tenang, kita semakin tercerahkan, dan kemudian kita mendapatkan manfaat. Jadi ngambil tidur, kemudian ambil wudhu dulu. Oke? Nah, setelah ngambil wudhu, lalu kemudian kita duduk di tempat tidur kita. Diusahakan menghadap kiblat, enggak juga enggak apa-apa. Duduk di tempat tidur kita, lalu tengadahkan tangan sampai tidak ada udara antara kelingking dan kelingking. Angkat tangan semua. Sampai tidak ada udara antara kelingking dan kelingking. Lalu kemudian kita ngapain? Baca 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin binas. Sampai akhir, jangan kul ya. Sampai akhir. Lalu kemudian hembuskan tangannya. Oke? Lalu usapkan ke seluruh tubuh yang tampak supaya kita sehat dan terhindar dari segala macam godaan. Bu, saya kemarin sampaikan kepada jemaah, saya yakin dan percaya
Ibu setiap sholat cuman baca kul-kul aja. Angguk aku Tapi walaupun dia kul-kul Bu, itu artinya dahsyat loh Bu. Kul-kul itu artinya dahsyat. Coba ya. Oh, langsung dapat pembelaan. Oh, berarti tidak apa-apa. Kul-kul itu artinya dahsyat. Coba Ibu baca Arabnya, saya baca artinya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung kepada Allah, kepada Tuhannya manusia. Terus Malikin nas, raja manusia. Terus sesembahan manusia, ilahin nas. Terus min syarril waswasil khannas, dari kejahatan dan waswasnya si khannas. Jadi kita berlindung kepada Allah dari rasa waswas, bisikan khannas. Pernah rasa waswas? Nel, aku kok risau ya. Risau kenapa? Nggak tahu dong, risau-risau aja nyo. Khannas, waswas. Supaya nggak banyak galau-galau, nggak banyak waswas, tuh qul a'udzu birabbin nas. Kita berlindung kepada Allah dari waswasnya si khannas. Mau sedekah, waswas takut miskin. Mau bantu orang, waswas takut dia salah paham. Mau nasihatin orang, waswas takut dia malah membenci kita. Lagi macet, waswas terlambat nggak nih. Was-was saja terus. Itu khannas. Berlindung dari godaan khannas. Terus, apa lagi? Yang membisikkan was-was dalam hati kita. Terus, dari golongan jin dan manusia. Jadi hati-hati dengan khannas. Khannas itu berbahaya. Apapun yang mau kita lakukan, kita was-was. Mau jemur pakaian aja, kalau mendung gimana ya? Kalau hujan gimana ya? Risau terus. Nah, kita berlindung tuh dari godaan khannas. Apalagi? Coba Al-Falaq, Arabnya coba. Aku berlindung kepada Tuhan penguasa subuh. Kita berlindung kepada Tuhan penguasa subuh min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk. Bayangkan itu. Ibu berlindung kepada Allah kalau baca Al-Alaq, qul a'udzu birabbil falaq. Ibu berlindung dari kejahatan semua makhluk. Min syarri ma khalaq, kita berlindung dari kejahatan semua makhluk. Itu dahsyat itu artinya. Orang pengen hipnotis, orang pengen ngerjain kita, pengen nipu kita, dikejar jin santet, kalajengking, binatang buas, orang yang iri, orang yang dengki, semua makhluk, mau jin halus, mau makhluk kasar, kita berlindung kepada Allah dari semua godaan makhluk. Saya yakin Ibu baca kul-kul aja, tapi cuman lagi artinya memang bagus Bu. Coba lanjut. Dari kejahatan malam apabila telah gelap. Terus wa min syarri nafasati dulu. Kita berlindung kepada Allah min syarri nafasati fil uqad. Kita berlindung dari kejahatan wanita sihir. Kalau dia menyihir, sihir ada dalam agama Islam? Sihir ada. Bagaimana doa kalau menghindari sihir? Baca tuh Al-Falaq. Terus wa min syarri hasidin, kita berlindung dari golongan orang hasad apabila dia menghasad. Ada tetangga iri sama kita, ada teman iri sama kita, ada teman hasad sama kita, ada orang tak senang nengok kita senang. Apa doanya? Itulah tuh Al-Falaq. Artinya itu luar biasa. Coba min syarri wa min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung dari semua kejahatan makhluk. Semua makhluk kita berlindung. Masya Allah. Jadi artinya luar biasa. Jadi kul-kul aja setiap sholat lantaklah. Ya, itu artinya coba tuh luar biasa ya. Terlindung dari kerisauan, terhindung dari godaan makhluk, terhindung dari wanita sihir, orang hipnotis, orang pendengki, kita terlindung semua. Kalau kita baca 3 kul tadi. Tapi janganlah 3 kul terus. Kan ada ayat Al-Quran yang kita hafal, misalnya doa. Banyak doa yang ada dalam Quran, misalnya ayat kursi, bolehlah baca saat sholat. Rabbana atina, boleh, itu ada dalam Quran. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana, itu ada dalam Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, itu ada dalam Quran. Ganti-gantilah, jangan kul-kul terus pagi siang malam. Ya, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana, ada tuh dalam Quran. Doa-doa tuh ada dalam Quran. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana, ada dalam Quran. Ya, tapi gimana pun kul-kul itu memang mantap dia. Memang mantap dia artinya.
Ustazah, apa doa supaya saya terhindar dari orang yang membenci saya, menghasad saya? Baca Al-Falaq. Ustazah, saya risau, saya galau, baca An-Nas. Kan itu artinya kan? Paham sampai sini? Oke, balik kepada kaji kita lagi. Tak pulang-pulang kita nanti. Mau tidur, ambil wuduk dulu. Setelah ngambil wuduk, duduk di tempat tidur, ambil tangannya, tengadahkan. Lalu baca 3 kul yang tadi. Lalu setelah baca 3 kul, kemudian hembuskan. Lalu usapkan ke seluruh tubuh yang tampak supaya tadi arti dan jadi kenyataan. Oke? Kemudian ngapain lagi mau tidur? Kita ambil kain sarung, kita ambil selimut, kita ambil sapu lidi, gitulah ya. Kita kibaskan kasur dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa? Karena waktu kita tidur di atas kasur kita, lalu seketika kita bangun di pagi hari, seketika itulah jin dan syaitan tidur di tempat tidur kita. Maka biar kita terhindar dari mereka, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi maaf, saya lebih senang jemaah saya membaca doa yang lengkap. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan semua makhluk. Itu artinya, ya. Siapa tadi? Orang hipnotis, para penipu, orang jahat, kalajengking, ular. Bisa jadi di tempat tidur kita ada ular, ada kalajengking, ya kan? Atau ada jin, ada syaitan. Kita kibas dengan mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hafal doanya, baca 3 kali setiap habis sholat, biar nggak ditipu-tipu orang dalam berhutang, dalam dagang, biar nggak dilari-larikan orang rezekinya, biar nggak dihipnotis, biar nggak ditipu. Semuanya itu perlu. Coba kita hafal sedikit. A'udzubika. Lagi. Limatillahi. Lagi. A'udzubika limatillahi. Lagi. Tammati. Lagi. A'udzubika limatillahi tammati. Tanya panjang 5 harokat. A'udzubika limatillahi tammati. Min syarri. Lagi. A'udzubika limatillahi tammati min syarri. Ma khalaqa. Yuk mulai. A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaqa. 1, 2, 3. Min syarri ma khalaqa. Yuk lurus depan saya, kanan. 1, 2, 3. Matillahi tammati min syarri ma khalaq. Lurus kiri. 1, 2, 3. Ma khalaq. Semua. 1, 2, 3. A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, jadi kibaskan kasurnya dengan mengucapkan itu, dan itu supaya kita terhindar dari semua kejahatan makhluk, para pendengki, orang jahat, ya, kemudian orang yang hasad, ya, kalajengking, jin, syaitan, semuanya.
Oke, itu dihafal. Lebih dahsyat dibanding auzubillah. Kalau auzubillah minasyaitonirrajim bagus juga, cuman dia terlindung dari godaan syaitan saja. Tapi kalau auzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu lengkap. Terhindar dari godaan jin, syaitan, sihir, semuanya. Oke, santet semuanya. Oke. Nah, jadi ambil wudu sebelum tidur, ambil wudu dulu. Setelah ngambil wudu, duduk di tempat tidurnya, tengadahkan tangan, baca 3 kul, kemudian hembuskan tangannya, usapkan ke seluruh tubuh yang tampak, lalu kemudian kibaskan kasurnya dengan mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lalu kemudian tidur menghadap kiblat. Nah, pertanyaannya, tidur ngadap kiblat itu kepalanya ke kiblat atau kakinya ke kiblat atau apanya yang ke kiblat? Kepala. Kepala. Bu, ini kiblat, di tempat saya kiblat. Tidur menghadap kiblat itu bukan kepala yang ke kiblat. Bukan pula kaki yang ke kiblat, bukan. Yang ke kiblat adalah badan. Kita dianjurkan memulai tidur dengan meletakkan lambung kanan di bawah. Artinya, di tidur dianjurkan menghadap kiblat dengan miring ke kanan dan upayakan kanan itu adalah kiblat. Berarti kalau di sana kiblatnya, maka kepalanya adalah di sini dong. Di sini kakinya. Tidur miring menghadap kiblat. Maka dianjurkan tidur miring menghadap kiblat. Nah, jadi kalau kiblatnya di sana, kepalanya di sini, miring menghadap kiblat. Jadi dianjurkan tidur miring menghadap kiblat, diawali dengan miring menghadap kiblat, miring ke kanan, dan kanan itu kiblat. Tapi awal aja, jangan sampai pagi kanan terus sutruk pula nanti. Dengar baik, penting bahwa memulai tidur dengan telungkup dan telentang makruh. Allah tak suka. Tak boleh mulai tidur telungkup telentang. Ibu hati-hati dengan cucu. Suka mengicuh cucu. Mengicuh tahu? Apa namanya itu mengicuh? Menipu cucu, mau pergi ke pasar ditelungkupkan dia. Tidur nak, tidur. Telungkup dia. Sampai besar telungkup nanti tidurnya. Jadi tidur itu disunahkan menghadap kiblat. Ustazah, saya udah ngambil wudu, udah baca 3 kul, terus saya main HP dulu baru saya kibas. Boleh nggak? Boleh. Ustazah, saya udah ngambil wudu, terus saya ngangak-ngangak dulu, baru baca 3 kul, baru saya kibas, baru saya tidur. Boleh nggak? Boleh. Ustazah, saya udah ngambil wudu, udah baca 3 kul, udah kibas, terus ngangak-ngangak saya main handphone, baru tidur ngadap ke kanan. Boleh. Terserah, yang penting semuanya dilakukan. Ambil wudu, tengadahkan tangan, baca 3 kul, kibaskan kasur, dan tidur menghadap kiblat. Itulah tidur orang yang beriman. Kalau kayak gitu tidur ibu, tuh baru jamaah saya namanya. Ini ndak, di mana terbaring di situ tuh tidur. Habis nonton Dangdut Akademia terkalo. Habis menonton Ikatan Hati, apa namanya? Ikatan Cinta, itu hafal pula dia. Ikatan Cinta tuh tidur, itu ndak boleh. Tidur tuh dipersiapkan, ya. Habis menonton Ku Menangis, apa judul? Suara Hati Istri. Itu tidur. Anda boleh. Tidur harus dipersiapkan. Paham? Oke. Yang kedua, yuk perhatikan. Ini penting adab bangun tidur. Nanti malam tidur sudah berubah ya. Tak boleh aku tidur. Tak boleh. Ya, tidur sudah berubah. Yuk kita bangun tidur. Bangun tidur itu tidak boleh langsung berdiri, langsung salto. Tidak boleh. Apalagi lebih parah lagi. Bangun tidur langsung nengok handphone. Tak boleh. Bu, apa yang ibu tengok di handphone saat bangun tidur, itulah yang akan ibu simpan saat ibu sampai malam. Kalau ibu nengok di handphone, suami marah-marah, wawaku nggak dibaca, DM ku nggak dibaca, marah-marah, maka itu yang akan teringat sampai kita tidur. 3 menit pertama menjadikan itulah karakter kita sampai kita bangun. Jadi kalau kita bangun tidur itu baik, maka baiklah mood kita sampai kita mau tidur. Makanya kalau ada masalah dengan suami, selesaikan sebelum tidur. Semalam apapun. Jangan pagi-pagi pas bangun tengok muka suami, macam harimau. Langsung mood kita rusak sampai mau tidur. Jadi bilanglah kepada suami-suami dan semua-semuanya, apapun masalah, selesaikan sebelum tidur semalam apapun. Jangan lewat besok pagi, mood bangun pagi, nengok muka dia, itulah mood sampai kita malam. Besok pagi tidak selesai lagi, nengok lagi muka dia, itulah yang terjadi sampai malam.
Nah, sampailah 3 hari nanti. La haula wala quwata illa billah. Oke? Bangun tidur itu ngapain? Bangun tidur itu duduk dulu. Duduk dulu. Jangan tengok HP dulu. Dah? Setelah duduk, ingat-ingat dulu. Tadi malam mimpi enggak? Ya gitu caranya, memang gitu caranya. Ibu ini curiga ya saya. Tadi malam mimpi enggak? Oke? Dah. Kalau mimpi, ingat-ingat mimpinya baik atau buruk. Ingat. Nah, perhatikan. Untuk menentukan mimpi itu baik atau buruk, ditengok dari mimpinya. Jangan tengok maknanya. Karena tidak boleh memaknai mimpi. Contoh, coba jawab salah nggak apa-apa ya. Mimpi dikejar harimau, baik buruk? Buruk. Mimpi dikejar, mimpi tenggelam ke sungai, baik buruk? Buruk. Mimpi dikejar ular, baik buruk? Oh, kenapa ragu? Kenapa ragu? Karena ibu maknai. Karena ibu maknai. Oh, dikejar ular dapat jodoh satu lagi mah. Jangan dimaknai. Dikejar ular buruk. Jangan dimaknai. Mimpi tenggelam, mimpi masuk sumur, baik buruk? Buruk. Mimpi masuk sumur dibantu sama orang ganteng, baik buruk? Kok berubah lagi jadi baik? Ya, buruk. Tengok mimpinya, jangan dimaknai mimpi itu. Ada orang beramai-ramai datang ke rumah kita, baik buruk? Mau bilang buruk, ada orang meninggal, ya kan? Nggak boleh mimpi dimaknai. Nggak boleh mimpi dimaknai. Mimpi itu sesuai faktanya aja. Mimpi nikah lagi, baik buruk? Kok ragu menjawab ya? Bahaya nih, nggak tahu mimpi baik buruk. Mimpi nikah lagi, baik buruk? Serak-serak. Baik buruk? Ya tergantung Besti, masih ada suami enggak? Kalau masih ada suami, buruk dia. Kalau enggak ada suami lagi, baik dia. Paham? Caranya kok menentukan mimpi baik buruk, tawan dai. Dah. Jadi mimpi baik buruk ditentukan dengan mimpinya. Jangan dimaknai. Memaknai mimpi haram, berdosa besar, syirik. Innallaha la yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah mengampunkan dosa selain syirik. Jadi kalau mimpi jangan kenapa ya, nggak usah diartikan. Terus gimana kalau nggak usah diartikan? Kalau ibu mimpinya mimpi buruk, cukup lakukan sunnahnya. Apa sunnahnya? Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dah. Setelah itu menghadap ke kiri, meludah 3 kali. Puah. Tapi pura-pura aja, jangan betul-betul pula. Itu isyarat aja. Ini terdapat dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Zarnuji. Oke, menghadap ke kiri, meludah 3 kali. Puah gitu. Lalu bangun dengan membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi. Jangan atau amanah. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Oke? Lalu kemudian bangun dan jangan pernah ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Mimpi buruk kalau diceritakan akan jadi doa. Walaupun kepada suami, kepada anak tidak boleh. Lupakan, hempaskan. Kan kita sudah berauzubillahi minasyaitonirrajim. Oke? Selama ini mimpi buruk cerita. Tidak boleh. Mimpi buruk tidak boleh diceritakan. Saya ulang ya. Mimpi bangun tidur duduk, setelah duduk pikir mimpi enggak. Kalau mimpi ingat-ingat mimpinya baik atau buruk. Kalau mimpinya mimpi buruk, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, menghadap ke kiri, meludah 3 kali sebagai isyarat supaya kita tidak tergoda oleh godaan syaitan. Lalu kemudian bangun, jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Mimpi buruk kalau diceritakan akan jadi doa. Yang lalu biar berlalu. Ini tampang-tampang pencerita semua ya. Tapi kalau mimpinya mimpi baik, mimpi dapat duit, baik buruk? Baik. Mimpi ketemu Ustazah Nela, baik buruk? Oh, kalau buruk pulang ya. Baik kan? Kalau mimpinya mimpi baik, cukup ucapkan, ya Allah, kabulkan mimpiku ya Allah.
Kalau mau bahasa Arab, Allahumma istajib. Tapi bahasa Indonesia aja lah. Ya Allah, kabulkan mimpiku ya Allah. Lalu bangun, baca doa bangun tidur, enggak usah meludah ya. Baca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur, dan cepat ceritakan mimpi baik kepada orang lain. Mimpi baik kalau diceritakan akan jadi doa. Ceritakan ke banyak-banyak orang. Woi, aku tadi malam mimpi ini loh. Woi, tadi malam aku mimpi ini loh. Ceritakan. Karena kalau diceritakan, dia akan jadi doa. Dah. Paham teman? InsyaAllah ya. Dah, tidurnya udah berubah. Kemudian bangun tidurnya sudah berubah. Tapi harus bisa menentukan mana mimpi baik, mana mimpi buruk. Nggak bisa ngarang-ngarang aja doh. Jangan diceritakan, jangan diambil maknanya, ambil mimpinya. Kalau nggak mimpi gimana? Jangan meludah, bangun aja lah baik-baik. Kalau mimpi tapi lupa mimpinya apa, gimana? Bangun aja lah, nggak usah meludah. Paham? Dah, yuk selanjutnya. Kita lanjut, tadi adab mau tidur sudah, adab bangun tidur sudah. Next, adab makan. Ini penting. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Kata Rasulullah, makan itu sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kenapa? Kalau kita makan sangat lapar, maka kita akan bernafsu memakannya. Kalau sudah kita bernafsu memakannya, makanya biasanya kita ambil dalam jumlah yang banyak. Kalau kita ambil dalam jumlah yang banyak, hanya ada dua kemungkinan, maju kena, mundur kena. Kalau dia habis banget dan kekenyangan, makruh. Kalau dia tak habis, menjadi mubazir, susah. Paham? Jadi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kenapa makan sebelum lapar? Biar tidak terlalu bernafsu. Kalau terlalu bernafsu, maka dua resiko. Pertama, kekenyangan makruh. Yang kedua, mubazir adalah makruh. Apa itu mubazir? Mubazir bukan tak boleh makan banyak, tapi mubazir adalah ngambil tapi enggak dihabiskan. Ini orang Indonesia hati-hati. Pergi pesta, ambil. Nah, ibu jawab sendiri. Terasa ya. Pergi pesta, ambil lauk, ambil makanan. Belum habis, ambil lauk, soto lagi. Belum habis, ambil pula kambing lagi. Belum habis, sop buah, bakwan kuah, semua lengkap. Ujung-ujungnya enggak kemakan. Mubazir, kawan syaitan. Tidak boleh, diminta pertanggungjawaban di akhirat. Maka ambil sikit-sikit saja, yang penting habiskan. Banyak jamaah bilang, Ustazah, ya, Ustazah ini sikit makan. Saya tak sikit makan, saya banyak makan. Sikit makan karena baru ronde pertama. Setelah itu saya menambah ronde kedua. Saya makan dimanapun, di rumah jemaah, ambil sikit-sikit, habiskan. Kalau saya pengen lagi, saya tinggal tambah saja. Tambah saja, tidak ada masalah. Jemaah senang, orang senang kok, tidak ada masalah. Yang penting dihabiskan. Paham? Tak iya tanda. Nanti hati-hati ya. Jangan semua nak dibeli. Salah lauk dibeli, kodok bagulo dibeli. Semualah, apalagi. Itu semua. Ya, diambil semua. Ya, jadi makan sebelum lapar. Oke? Kemudian yang kedua, mau makan, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, biar kita terlindung dari godaan syaitan. Kemudian kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ambil secukupnya. Ibu-ibu, banyak hal yang dilarang dalam makan. Di antara yang dilarang dalam makan, yang pertama adalah makruh hukumnya. Apa itu makruh? Makruh dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Jangan buat yang makruh-makruh. Makruh hukumnya menghembus makanan panas menggunakan mulut. Makruh. Kedua, makruh hukumnya menghembus minuman panas pakai mulut. Makruh. Ta'lim ilmu ta'lim. Oke? Kemudian makruh hukumnya meminum air lebih dari 3 tegukan. Glek-glek-glek, cabut lagi. Glek-glek-glek, cabut lagi. Tak boleh glek-glek-glek, itu lek 4, 5, 6, 7, itu makruh tuh. Jadi minumnya sekali aja. Atau bagusnya sunnah Rasul itu baca bismillahirrahmanirrahim, minum, kemudian cabut, alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim, minum, cabut, alhamdulillah. Saya mau contohkan, saya ingin ada air minum di sini. Enggak. Enggak. Okay. Saya bercanda. Oke, saya kelakar aja. Oke. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Tapi persoalannya adalah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Apa kata Rasul? Kata Rasul seperti ini. Gimana ya Rasul kalau aku kehausan? Apa kata Rasul? Kau minum banyak-banyak tapi maksimal cuma 3 tegukan. Sudah ada air, tapi udah habis masanya. Saya bercanda ya, aman saja. Oke? Nah, jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, makruh hukumnya meminum air lebih dari 3 tegukan. Jadi geleg-geleg cabut lagi, geleg-geleg cabut lagi, geleg-geleg cabut lagi, gitu ya. Nah, jadi nggak boleh geleg-geleg, oke? Kemudian makruh hukumnya makan minum di gelas yang sudah sompel. Sompel bahasa ibu apa? Sompel. Sumbing ya. Ya. Ini ada piring, ada sumbing sikit, makruh. Tapi kalau retak enggak apa-apa. Tapi kalau sumbing makruh. Apalagi tanggal-tanggal telinga, makruh. Jadi Bu, kalau udah ada gelas di rumah itu yang tanggal-tanggal telinga, jangan dipakai juga lagi Bu. Ini yang cantik-cantik ditaruh rapi. Yang dikeluarkan tanggal-tanggal telinga, makruh. Oke, hati-hati, kuali wajan tuh tak boleh Bu. Itu menyebabkan kefakiran juga. Beli kuali wajan, ada orang lewat beli yang baru. Yang baru disimpan, yang dipakai yang hitam-hitam tegede-gede telinga dipakai juga. Nah, tanggal-tanggal telinganya sebelah dah. Dipakai juga masih. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, suara. Ya, jadi ibu-ibu yang saya sayangi Allah, itu yang kita maksud adalah jangan ya. Jadi jangan kita makan minum di gelas yang sudah sompel. Oke? Lanjut. Tadi makruh hukumnya menghembus makanan, kemudian makruh hukumnya minum lebih dari 3 tegukan, kemudian makruh hukumnya minum lebih dari 3 tegukan. Jadi minum itu usahakan satu aja. Bismillahirrahmanirrahim, minum, cabut, alhamdulillah. Bismillah, cabut, alhamdulillah. Atau 3 kali boleh. Bismillahirrahmanirrahim, geleg-geleg, cabut, alhamdulillah. Nah. Paham ya? Paham? Dan makruh hukumnya makan minum di gelas yang sudah sompel, yang sudah bolong. Makanya orang Arab asli itu tak pakai piring. Orang Arab asli itu dia cuma pakai plastik kalau beli makanan kemana-mana. Makruh hukumnya meminum air berkumur-kumur di dalam dan menelannya. Pernah tengok orang macam tu? Dia minum, dia kumur-kumur, dia telan. Makruh. Kalau mau kumur-kumur, buang. Kalau mau telan, hantam. Tak boleh minum kumur-kumur, telan. Makruh. Kemudian makruh hukumnya ibu-ibu makan bercepat. Jadi makan itu makan di dalam, tutup bibir, kunyah di dalam. Riwayat mengatakan Rasul pernah makan bercepat. Suatu ketika Rasul hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, disambut oleh sahabat dengan mengucapkan tola al-badru alaina. Lalu kemudian Rasul diundang makan. Banyak orang yang mengundang Rasul makan, Rasul pilih orang yang paling miskin di antara mereka. Rasul diundang makan, pilih orang paling miskin. Kalau kita dicarinya orang paling miskin. Saking miskinnya orang itu, maka tidak ada lampu sama sekali. Ya, tidak ada lampu sama sekali, tapi Rasul ingin menunjukkan bahwa makannya enak. Rasul ingin menunjukkan bahwa makannya enak. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah kemudian makan dalam kondisi bercepat. Rasul makan bercepat supaya didengar bahwa makannya enak. Tapi sekali itu saja, selanjutnya tidak lagi Rasul makan bercepat. Jadi makan bercepat makruh. Oke? Yang makruh banyak saya jelaskan sebagai penutup selain makan supaya jangan diulang. Makruh hukumnya
tidur habis subuh dan habis asar, makruh. Boleh, tapi Allah tak suka. Kalau mau tidur habis maghrib atau habis syuruk, makruh hukumnya menyanyi di kamar mandi. Nah, ini wajah-wajah menyanyi di kamar mandi ini. Nah, makruh hukumnya yang tadi, memulai tidur dengan telungkup dan telentang, makruh. Kemudian makruh hukumnya ibu-ibu makan makanan yang berbau. Bukan jengkolnya. Salah paham pula tukang jualan jengkol. Jengkol tidak ada hadisnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulul jengkol wal petai, ada dalilnya. Jadi jengkol dan petai itu yang masalah bukan jengkolnya. Yang masalah adalah baunya. Ustazah, saya masak jengkol, lalu kemudian jengkol saya ini yang saya masak anti bau. Wah, dia jadi boleh. Setiap terbau sama orang dia menjadi makruh. Kalau nggak terbau nggak apa-apa. Ustazah, saya pakai makan jengkol, kemudian saya pakai masker 7 hari 7 malam misalnya. Ustazah, saya makan jengkol 3 hari 3 malam nggak keluar misalnya. Atau ustazah, saya makan jengkol tapi saya sehari-hari setiap hari tidak mau kok, tidak suka kok untuk ketemu dengan orang banyak misalnya. Nah, artinya apa? Itulah yang dinamakan dengan makruh. Yang makruh-makruh itu tinggalkan. Ya, makruh hukumnya menguap tanpa menutup. Jadi kalau menguap usahakan ditutup. Kalau mau dapat pahala sunnah, kalau menguap ditahan. Rasulullah itu bagaimana dia menahan nguap? Dia menahan nguap sampai merah mukanya. Kita merah juga muka kita, tapi dia menguap. Beda-beda tipis saja dengan Rasulullah. Jadi makan, perhatikanlah hal-hal itu. Supaya apa? Supaya kita makan itu dapat pahala, sebagaimana orang lain juga dapat pahala. Itulah pentingnya ilmu. Hati-hati nanti sampai di rumah jangan lagi pakai piring-piring sompel itu. Nah, piring yang lama itu dipakailah, yang baru itu dipakailah, karena hukumnya makruh. Jangan hembus makanan, minum lebih dari 3 tegukan, jangan pakai piring sompel, ya. Kemudian wajan-wajan yang sudah tanggal-tanggal telinga, kasihan kita, Bu. Meninggalkan aja lah dia dalam keadaan husnul khotimah. Saya takutnya nanti dia su'ul khotimah. Kan saya yakin Ibu ada yang baru, cuma disimpan-simpan. Ya, minum jangan lebih dari 3 tegukan. Ya, jangan tidur habis subuh, habis asar. Kemudian jangan tidur telungkup telentang. Jangan menyanyi di kamar mandi. Jangan pakai sisir yang sudah ompong. Ada sisir di rumah? Cukup giginya? Sisir ompong itu makruh. Suatu ketika Aisyah pakai sisir ompong. Lalu apa kata Rasulullah? La takun kadzalik ya Aisyah, innallaha karhat. Jangan kau lakukan itu Aisyah, Allah tak suka itu. Nah, mari mengumpulkan sisir ompong. Kalau buang aja lah, murah aja. Yang ketawa ni ompong nampaknya. Ya, Allah karim ya. Nah, semoga nanti malam tidurnya udah berubah, bangun tidurnya berubah, ada makannya berubah. Insyaallah, semoga ilmu ini bisa kita bungkus bawa pulang sehingga berubah kita ke arah yang lebih baik. Tak perlu lebih baik dibanding orang, hanya lebih baik dibanding diri kita di masa lalu. Demikian, ada yang mau tanyakan dalam dan luar tema? Gimana kalau kita mimpi orang yang udah meninggal, saya mau diajak jalan-jalan? Oh, wow. Mimpi orang meninggal diajak jalan-jalan, slebeu. Mimpi orang meninggal tapi diajak jalan-jalan, baik buruk? Orang meninggal, udah nggak ada, tapi perasaan kayak hidup orang. Ya, seakan-akan orang itu hidup, baik buruk? Baik buruk? Buruk. Itu mimpi buruk. Karena tidak mungkin arwah sampai ke bumi. Baca auzubillah, kemudian lakukan buang tadi,
Dan kemudian kalau orangnya ibu kenal, ibu doakan dia. Selesai, jangan cerita. Oke? Ada lagi? Mimpi ketemu mantan? Cukup? Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib as-sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam ونخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا.